Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Flaviana Panggo. Saya adalah mahasiswi semester 4 tingkat 2 di STIPA Santosi Lulu Sulteng. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tanggapan gereja tentang korupsi. Baik, sebelum memasuki tanggapan gereja Katolik tentang korupsi ini, kita harus perlu ketahui dulu apa itu korupsi dan bentuk-bentuk korupsi itu sendiri. Yang pertama itu adalah pengertian dari korupsi. Korupsi merupakan suatu bentuk tindakan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Baik, yang kedua itu kita masuk pada bentuk-bentuk korupsi. Bentuk korupsi yang pertama yaitu adalah suap menyuap. Suap menyuap yaitu suatu tindakan memberikan uang, barang atau bentuk yang lain dari pembalasan dari pihak suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengobasikan penerima atas kepentingan minat si pemberi walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Yang kedua itu adalah kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara yaitu secara melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Yang ketiga itu adalah pemerasan. Pemerasan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lain. Yang berikut adalah perbuatan curang. Perbuatan curang yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya seperti pemborong pada waktu pembuatan bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang. Yang terakhir itu adalah gratifikasi, yaitu pemberian bantuan keuntungan, akan tetapi pemberian keuntungan itu orang yang memiliki kekuasaan. Baik, yang berikut kita masuk pada dampak-dampak dari korupsi. Dampak yang pertama itu adalah dampak ekonomi, yang dimana lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, yaitu korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat historis dan ketidakefisienan yang tinggi. Yang kedua adalah penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disangka lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Yang berikut adalah rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat materi dan produksi, lingkungan hidup, dan aturan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah membengkaknya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dan yang berikut adalah dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Mahalnya harga barang dan jasa pelayanan publik. Praktik korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi yang biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi. Hal ini membuat kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutup kerugian pelaku ekonomi akibat
dasarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Yang berikut itu adalah pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendanaan dari lembaga. Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses lapangan kerja yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan. Yang berikut adalah terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Korupsi telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan, di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan akses dalam kehidupannya. Harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak, susu, dan sebagainya saat ini sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan khusus bagi bayi dan anak-anak karena ketercukupan gizi kurang. Yang berikut itu kita masuk pada dampak terhadap pemerintah. Yang pertama itu adalah matinya etika sosial politik. Korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial. Kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial, bahkan kemanusiaan. Kejujuran yang ditegaskan, siapapun yang memperjuangkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik. Dan yang berikut itu adalah tidak berlaku efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Dalam hal ini, banyak keputusan hukum yang dapat dibeli untuk memenangkan perkara dengan gampang oleh orang yang menyuap. Yang berikut itu adalah dampak terhadap sistem politik dan demokrasi. Munculnya kepemimpinan yang korup dalam partai politik dan kandidat biasanya mendapatkan mandat bukan karena kapasitasnya tetapi karena politik uang, suara masyarakat dibeli. Hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi, hal ini dikarenakan terjadinya tindakan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Yang berikut itu adalah menurut pandangan kitab suci terhadap korupsi. Yang pertama itu adalah menurut pandangan kitab suci Perjanjian Lama. Dalam kitab suci Perjanjian Lama selalu melihat dosa dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, dan citra terdalam dari dosa adalah penolakan manusia untuk melaksanakan kehendak bahwa dosa sangatlah erat hubungannya dengan kesalahan moral. Korupsi adalah salah satu bentuk penyimpangan atau kesalahan moral. Melalui tindakan korupsi, seseorang jatuh pada ketiadaan rasa tanggung jawab dalam relasi sosialnya dengan sesama dan relasi personalnya dengan Tuhan. Maka dilihat dari dalam kitab Keluaran, praktek korupsi juga sangat erat kaitannya dengan isi ke-10 perintah Allah yang diterima Musa di atas Gunung Sinai. Terdapat pada kitab Keluaran bab 20 ayat 1-17, terutama pada perintah ke-7, jangan mencuri. Konteks larangan jangan mencuri tentu dapat kita adopsikan pada praktek korupsi, bahwasannya korupsi selalu bermotif memperkaya diri, memperoleh keuntungan diri dengan cara yang tidak adil, atau mencuri barang milik bersama sehingga hak dan kewajiban dari sesamanya tidak terpenuhi. Yang kedua adalah pandangan menurut kitab suci Perjanjian Baru. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, praktek korupsi juga sering dilakukan. Praktek korupsi bahkan membawa manusia pada kasus penjualan, penghinaan, dan berujung pada tindakan pembunuhan. Kisah penjualan Yesus oleh Yudas kepada para imam kepala adalah menjadi salah satu contoh konkret. Terdapat pada Matius bab 26 ayat 14-16. Dalam kisah tersebut, Yudas rela mengkhianati relasi intinya dengan Yesus dan para murid lainnya. Yudas rela mengkhianati relasi yang telah
dibangun dan dipersiapkan Yesus kepada mereka selama 3 tahun demi meneruskan karya keselamatannya. Dalam hal ini, Yudas rela meninggalkan rahmat cinta kasih, kebenaran, keselamatan dari relasinya terhadap Yesus dan para muridnya hanya demi kepuasan dan keuntungan diri sendiri. Ia rela disogoki oleh imam-imam kepala dengan uang 30 keping perak. Korupsi yang berikut adalah korupsi dalam dokumen-dokumen gereja. Yang pertama itu adalah korupsi dalam dokumen Konsili Vatikan II. Dalam dokumen Konsili Vatikan II, gereja sungguh menekankan pentingnya hidup berdamai, hidup yang penuh nilai keadilan, dan hidup yang penuh dengan cinta kasih demi terwujudnya kesejahteraan umum. Bagi gereja, kesejahteraan umum itu pun merupakan kriteria mendasar dari setiap hukum, kodratinya, dan juga menjadi tujuan akhir berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang berikut itu masuk pada korupsi dalam Laudato Si. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si menekankan pentingnya keterlibatan orang-orang Kristiani dalam penanganan terhadap kasus korupsi dalam kehidupan bernegara. Tindakan korupsi harus disingkirkan. Orang-orang Kristiani harus memiliki jiwa anti korupsi. Orang-orang Kristiani harus mampu berperang melawan para koruptor. Dalam hal ini, kaum Kristiani harus mampu menjadi saksi Kristus dalam menegaskan nilai keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bersama. Oke, baik. Itu saja penjelasan berkaitan dengan tanggapan gereja tentang korupsi. Selamat malam dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.